Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami malam hari ini. Adapun malam hari ini, Bapak-bapak, kita akan berbagi sebuah informasi yang sangat penting. Informasi ini datang dari perusahaan kita, nama perusahaannya PT BES. BES itu kalau bahasa Inggrisnya besar. BES itu singkatan dari Bandung Eco Sinergi Teknologi. Nah, PT BES ini Bapak berdiri launchingnya tahun 2017. Berarti sekarang udah 2020, sudah 3 tahun berjalan. Alhamdulillah sudah banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, jadi profil perusahaan kita PT BES ini Pak, ini profil perusahaan kita. PT BES Bandung Eco Sinergi Teknologi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung berjenjang. Visinya itu untuk menjadikan perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Terus yang kedua, menjadikan perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Misinya pertama untuk melayani dan melayani dengan profesional. Yang kedua, memberikan produk yang berkualitas dan peluang usaha. Yang tiga, melahirkan SDM yang unggul dan bermanfaat bagi sesama. Terus yang keempat, menciptakan 1000 orang lunas hutang cicilan setiap tahun. Nah, jadi PT BES ini Bapak, Ibu yang hadir punya moto dari sinergi Go Berkah No Riba. Jadi perusahaan ini punya moto Go Berkah No Riba. Jadi menuju keberkahan dan meninggalkan bentuk-bentuk riba. Nah, alamat kantor pusat kita ini di Grand Surapati Core Blok B911 B2325 Jalan Mustafa nomor 39 Bandung, Jawa Barat 40192. Nomor telepon kantor pusat kita 022 2051 0553. Nah, ini manajemen perusahaan kita Pak, manajemennya. Terus ini kantor. Nah, di sini legalitas perusahaan kita Pak. Ini ada nomor induk usaha NIP, SIUP KBRI, izin operasional, SK Menkumham, terus sertifikat APLI, lampiran SIUP KBN, terus ada sertifikat sistem pemasaran sesuai syariah dari MUI. Artinya MUI pun sudah melegalkan perusahaan ini. Artinya siapapun kita layak untuk mengerjakan bisnis ini. Apalagi kita umat muslim. Artinya perwakilan kita MUI sudah mengizinkan bahwa ini layak untuk kita kerjakan, untuk jalankan. Terus adapun perusahaan ini Pak, sarana di perusahaan ini ada namanya produk-produk terbaik dari perusahaan ini. Yang pertama, produknya ada namanya Eco Racing. Ini produk untuk seputar perawatan kendaraan. Yang kedua, ada produk untuk di bidang pertanian, produk unggulannya namanya Eco Farming. Nanti kita jelaskan apa ini Eco Farming, Eco Racing. Terus yang tiga, untuk di bidang peternakan. Jadi ini produk yang pertama, Eco Racing namanya. Nah, Eco Racing ini ada 3 varian Pak. Pertama, Eco Racing motor, ini contohnya. Yang kedua, ada Eco Racing buat kendaraan mobil, bensin. Terus yang ketiga, ada Eco Diesel. Jadi ini untuk kendaraan yang bermesin diesel atau solar. Nah, saya akan jelaskan manfaat dari produk yang pertama ini tadi, Eco Racing. Nah, Eco Racing ini Pak, Eco Racing adalah aditif bahan bakar yang terbuat dari 100% bahan organik. Terus melalui penelitian independen lebih dari 5 tahun. Jadi produk kita ini melalui uji 5 tahun. Terus melalui uji Denostes oleh tabloid Motor Plus dan juga telah melalui uji emisi di sub kota Bandung, di sub kota-kota
besar lainnya, di Indonesia terbukti mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor hingga 99%. Nah, adapun manfaat yang pertama untuk eco racing. Pertama, untuk meningkatkan kualitas BBM. Jadi BBM itu, kualitas dari BBM itu tergantung kadar RON di dalamnya, Pak. Jadi kualitas itu menunjukkan nilai harga. Semakin tinggi nilai RON-nya, semakin tinggi harga jualnya. Jadi fungsinya pertama untuk meningkatkan ini tadi, Pak, untuk meningkatkan kualitas BBM, artinya meningkatkan kadar RON di dalam bensin. Itu bisa naik sampai 5. Yang kedua, memberikan perawatan mesin. Jadi di samping untuk meningkatkan kualitas bahan bakar kita lebih baik, terus dia bisa untuk perawatan mesin kendaraan. Dia bisa membersihkan kerak busi tangki, bahan bakar bersih, melindungi mesin dan gesekan dengan nanoteknologi. Jadi di sini sudah ada nanoteknologinya untuk membantu perawatan mesin kendaraan. Di samping dia bisa membersih mulai dari tank, saluran bensin sampai ke injeksi segala macam tadi, Pak, itu dibersihkan. Yang ketiga manfaatnya menyempurnakan pembakaran. Jadi eco racing ini untuk membantu menyempurnakan pembakaran di kendaraan kita. Semakin bagus daya pembakarannya, semakin bagus kualitas mesin kita. Nah, itu menghilangkan connecting. Jadi yang kedua, menambah tenaga dan akselerasi. Jadi dia menyempurnakan pembakaran. Akibat pembakaran yang sempurna ini, pertama dia bisa menghilangkan connecting tadi. Yang kedua, bisa menambah tenaga dan akselerasi. Jadi itu fungsi yang ketiga. Terus yang keempat, untuk menghemat biaya pengeluaran. Nah, bagaimana eco racing ini membantu kita untuk menghemat biaya pengeluaran? Pertama, dia memberikan penghematan BBM. Yang kedua, olinya tidak cepat hitam, artinya oli kita akan lebih hemat. Untuk manfaat yang kelima atau poin kelima, eco racing ini bisa menjadi kendaraan kita ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena kerja dari eco racing ini bisa mengurangi emisi gas karbon monoksida yang keluar dari asap knalpot. Jadi dia bisa mengurangi sampai 99%. Jadi dengan kemampuannya bisa mengurangi gas karbon monoksida tadi, otomatis kendaraan kita itu akan jauh lebih ramah terhadap lingkungan. Ini poin yang sangat penting, Pak, untuk saat ini di era kemajuan teknologi ini sangat membantu produk ini untuk mengurangi global warming. Cara pakai eco racing, yang pertama eco racing motor. Ini kita cukup sangat sederhana cara pemakaiannya. Cukup kita ambil satu kapsul ini, kita masukkan ke dalam tangki motor kita, kapasitas 4 liter. Artinya motor kecil ini full tank. Nah, ini cara pemakaiannya sangat sederhana. Tunggu 5 menit, nanti dia sudah larut sempurna bersama BBM kita. Sudah layak untuk kita pakai. Nah, adapun pemakaian eco racing motor ini, Bapak, untuk tahap awal pemakaian itu kita sarankan 2 butir untuk full tank. Kenapa? Biar cepat sistem pembersihan di dalam tangki motor kita atau saluran dari bensin kita. Jadi fungsinya itu. Jadi untuk motor, walaupun motor baru, motor lama, diusahakan pertama kali pemakaian memakai 2 kapsul ini. Kita langsung masukkan ke dalam tank motor, kita isi full. Nanti setelah habis, untuk berikutnya cukup 1 kapsul. Jadi tahap awal aja. Oke, yang kedua, eco racing untuk mobil bensin, Pak. Pemakaiannya sama, sangat sederhana. Cukup kita taruh 1 kapsul ini untuk full tank, kapasitas 40 liter. 35 atau 40 liter ini. Kita masukkan aja ke tangki mobil kita, tunggu 5 menit, 10 menit dia sudah larut sempurna. Begitu juga untuk mobil, Bapak. Kita untuk pertama kali pakai diusahakan 2 butir. Fungsinya tadi untuk mempercepat proses pembersihan di dalam mesin kita. Nanti selanjutnya cukup 1 kapsul per tank. Itu selanjutnya. Nah, yang berikutnya eco diesel untuk kendaraan yang bermesin diesel. Ini cara pemakaiannya sama, sangat sederhana. Kita cukup masukkan kapsul ini ke dalam tank kita untuk kapasitas 60 liter ini. Mobil diesel.
Nah, kalau untuk diesel ini usahakan 2 kapsul ya. Usahakan untuk pertama pakai 2 kapsul. Diusahakan 2 kapsul full tank. Sama seperti yang bensin tadi. Untuk selanjutnya nanti 1 kapsul per full tank. Nah, kalau untuk diesel sendiri ini tingkat larutnya 60 menit, Pak. Beda dengan bensin tadi, 5 sampai 10 menit. Jadi ini tingkat larutnya nunggu 60 menit. Jadi setelah kita isi, kita tunggu dulu kira-kira 60 menit. Setelah itu dia sudah larut sempurna. Jadi kalau kita isi langsung berangkat, nanti hematnya nggak kelihatan. Makanya kita usahakan jeda 60 menit untuk pelarutannya sempurna. Jadi Eco Racing ini, Pak, ini merupakan hasil riset dari anak bangsa ini lebih kurang 8 tahun. Jadi ini hasil riset selama 8 tahun baru menciptakan produk unggulan ini untuk kendaraan lawatan kendaraan. Nah, yang kedua, produk kita namanya Eco Farming. Nah, Eco Farming ini juga melalui riset. Jadi sebelum pupuk ini diproduksi sekarang secara massal untuk dipakai seluruh pertanian di Indonesia, sebelum ini diciptakan, perusahaannya sudah meriset selama lebih kurang 10 tahun. Apa yang kita riset? Yang kita riset kemunduran dari pertanian kita selama ini, Pak. Karena sekarang kita nggak pernah terdengar lagi kalau di padi swasembada pangan. Nah, jadi perusahaan ini meriset, mencari sebab kenapa pertanian kita semakin mundur, kenapa lahan kita semakin kurang produksi. Ternyata dari riset itu penyebab utamanya itu karena pemakaian pupuk kimia yang terlalu panjang. Nah, ini menjadikan lahan-lahan kita menjadi kurang produktif, kurang produktivitasnya lagi. Akhirnya lahan menjadi lemah untuk meningkatkan kualitas produksinya. Nah, yang kedua, dengan kemerosotan lahan tadi, akhirnya terjadi besarnya biaya produksi dan minimnya hasil. Ini membuat petani kita jauh dari nilai kesejahteraan. Nah, untuk itulah Eco Farming diciptakan. Setelah meriset tadi, akhirnya mencari satu formula yang tepat untuk di bidang pertanian kita. Baru perusahaan menciptakan namanya Eco Farming. Nah, Eco Farming ini, Pak, dia untuk seluruh tanaman, baik padi, palawija, sayuran, sampai ke tanaman keras seperti karet dan sawit. Jadi semua tanaman bisa memakai Eco Farming. Kenapa semua bisa? Karena dalam penelitian kemarin dari 10 tahun riset itu mencari semua tanaman, apapun tanaman itu, baik tanaman keras, palawija, sayuran, padi, itu dia pasti membutuhkan 13 unsur hara. Kalau 13 unsur hara ini tidak bisa dipenuhi, maka pertumbuhannya tidak akan maksimal. Nah, sementara Eco Farming ini sudah ada 13 unsur hara kandungan di dalamnya tadi, Pak. Dia sudah ada 13 unsur hara, terus ada 25 mikroba aktif. Nah, jadi unsur haranya nanti seperti tanaman padi itu, karena sudah memakai kimia yang terlalu panjang, akhirnya lahan itu unsur haranya berkurang bahkan habis. Terus meninggalkan racun yang berkepanjangan. Nah, racun inilah yang akan dikeluarkan oleh mikroba. Jadi mikroba di sini fungsinya untuk mengurai racun tadi menjadi baja alamnya, Pak. Sehingga racun-racun terurai, keluarkan 13 unsur hara ini masuk, makanya apapun tanamannya nanti insya Allah hasilnya akan maksimal. Untuk cara pakai, cara aplikasi atau cara pakai produk Eco Farming ini sangat sederhana. Jadi Eco Farming ini cukup kita ambil dan kita larutkan ke 1 liter air. Boleh kita pakai botol aqua, itu yang 1,5 liter, kita kurangi sedikit. Kita masukkan ini Eco Farming, terus kita kuncang-kuncangin, kita ratakan, tunggu 15 menit, ini sudah bisa diaplikasi. Ini cara pakainya. Nah, terus bicara dosis untuk tanaman. Jadi untuk tanaman tuh bagaimana dosis cara pemakaian? Jadi di dalam Eco Farming ini sudah ada petunjuk untuk aplikasi semua tanaman, sudah ada di sini, Pak. Tinggal kita baca. Contoh ini yang saya kasih tahu. Katakanlah padi. Nah, kalau padi, bicara padi, aplikasinya untuk 1 hektar lahan itu kita membutuhkan 10 botol Eco Farming. 10 botol ini kita larutkan jadi induk. Ini mulai dari tanam sampai panen cukup 10 botol untuk lahan 1 hektar.
6 botol yang pertama itu kita aplikasikan 5 hari sebelum tanam setelah kita bajak kedua Pak, atau bahasa Jawanya habis ngelepet. Nah itu kita kocorkan 6 botol. Nah sisa yang 4 itu untuk perawatan. Ketika umur 15 hari kita semprot ke bahannya, ke daunnya. Umur 28 hari, umur 42 hari, dan terakhir 56 hari. Jadi dosis 1 hektar itu cukup 10 botol ekofarming ini, insya Allah nanti hasilnya bisa maksimal. Begitu juga untuk tanaman yang lain, cukup kita lihat ada brosur di dalam ini untuk sebagai petunjuk, baik palawija, sayuran, tanaman keras, karet, sawit, dan lain-lain sudah ada di sini. Jadi Bapak tinggal lihat aja nanti. Jadi ekofarming ini Pak, selain dia menjadi pupuk, dia juga bisa membantu untuk pengendalian hama tanaman. Jadi fungsinya bukan sekadar pupuk, tapi bisa membantu untuk pengendalian hama. Apapun hamanya, nanti insya Allah ekofarming bisa membantu untuk pengendalian. Jadi sangat luar biasa produknya Pak. Ini yang sangat menjadi solusi bagi petani kita saat ini. Dengan memakai ekofarming, nanti biaya pengeluaran kita menjadi kecil, produksi hasil panen kita akan meningkat. Oke. Nah, yang produk kita yang 3 Pak, ini namanya EcoPit. EcoPit ini untuk seputar peternakan atau untuk semua ternak. Nah, EcoPit sendiri, kandungan EcoPit ini, yang pertama dia ada namanya hormon pertumbuhan alami Pak. Nah, hormon pertumbuhan alami ini untuk membantu proses pembesaran atau mempercepat pertumbuhannya. Yang kedua, dia sudah ada protein tinggi di sini, protein alami. Jadi kebutuhan protein ini untuk membantu proses pembesarannya nanti, mempercepat masa pertumbuhannya, membantu hormon pertumbuhan tadi. Terus yang ketiga, dia sudah ada antivirus untuk membantu kesehatan. Terus sudah ada mikroba positif untuk membantu enzim pencernaannya, sehingga setiap ternak yang memakan EcoPit ini, yang mengonsumsi EcoPit, pencernaannya nanti akan baik, enzim pencernaannya akan meningkat dan penyerapannya akan lebih maksimal, sehingga setiap makanan yang dimakan lebih banyak menjadi daging daripada kotoran. Itu fungsinya. Terus selanjutnya dia bisa menekan kematian. Artinya ketika ternak kita sudah mengonsumsi EcoPit, kedepannya dia akan sehat dan tahan terhadap penyakit. Jadi dia bisa menekan kematian. Nah, cara pakainya Pak, ini sangat sederhana, sama seperti ekofarming tadi. Ini kita larutkan ke dalam 1 liter air. Larutkan ke dalam 1 liter air. Nanti cara aplikasinya, cukup kita gunakan ke 1 liter air, berarti kan 1000 cc. Cukup kita gunakan 1 kilo pakan atau 1 liter air per 4 cc EcoPit. Jadi kalau kita untuk sapi, katakanlah sapi kambing, itu kita kasih ke air minumnya Pak. Jadi 1 liter air minumnya dosisnya 4 cc. Kalau dia 5 liter berarti 4 kali 5, berarti 20 cc. Nah kalau ke ikan, ini kita bisa campur ke pakannya. Bis ke pakannya itu perbandingannya tadi, cara aplikasinya 1 kilo pakan itu dikasih 4 cc EcoPit. Itu cara pemakaian untuk pakan. Jadi ada 2 cara, untuk diminum boleh, dipakan boleh, kita bis. Cukup 1 kilo atau 1 liter per 4 cc EcoPit. Jadi sangat sederhana cara pemakaian. Jadi untuk pelarutannya tadi Pak, ini ada tambahan. Jadi setelah kita larutkan ke 1 liter air tadi, kita wajib untuk mengasih gula aren, itu sekitar 7 gram. Kalau nggak ada gula aren berarti boleh gula merah. Jadi ada pilihan nanti. Kalau ada gula aren itu lebih bagus. Cukup 7 gram per 1 liter induk ini tadi. Ini wajib hukumnya, karena untuk menjaga mikroba ini akan tetap baik. Gitu. Adapun produk-produk terbaik dari PT BEST ini tadi, inilah hasil riset dari PT BEST kurang lebih 10 tahun riset. Jadi dengan produk-produk unggulan ini, insya Allah dia bisa membantu baik di bidang pertanian, peternakan, dan untuk perawatan kendaraan kita, dan bisa mengajak masyarakat untuk bisa sedekah udara bersih. Nah, adapun harganya Bapak-bapak, semuanya sama harganya. Harga pasarnya untuk ekofarming ini 250,
Eco Racing juga 250 per boxnya, EcoPit juga 250 per boxnya. Nah, itu harga pasar. Tapi kalau bapak-bapak pingin dapat potongan harga yang sampai 50%, caranya ada Pak. Bapak usahakan untuk masuk menjadi kemitraan. Jadi perusahaan ini membuka peluang untuk mitra. Kenapa harus bermitra? Pertama, Bapak mendapat keuntungan bisa mendapat diskon produk sampai 50%. Yang kedua, bisa menjamin keaslian produk. Makanya perusahaan mengajak masyarakat untuk bermitra. Karena itu akan lebih menguntungkan dari masyarakat. Satu, bisa menekan harga sampai 50%. Yang kedua, bisa menjaga keaslian produk. Oke, yang berikutnya cara bermitra Pak. Jadi cara bermitra ini yang pertama, kita pendaftaran atau registrasi itu 100.000 sekali untuk selama-lamanya. Ini registrasi 100.000 ini Pak, ini untuk pendaftaran sekalian pajak ke PPN, ke pemerintah. Jadi ini masuknya ke pemerintah, pajak ke pemerintah, PPN. Yang kedua, kita diambil paket produk. Paket produk itu 1.500.000. Nah, Bapak mengeluarkan 1.500.000, tapi yang Bapak dapatkan 8 box produk. Dan harga ini kan kita sudah tahu tadi harga pasarnya 250. Ketika Bapak mengeluarkan 1.500.000, berarti ini dapat 8. Artinya satu boxnya ini bukan 2,5 lagi, 187.500. Ini cara kita bermitra. Artinya Bapak dapat 8 box. Nah, ke depan ketika 8 box ini Bapak sudah habis terpakai, Bapak mau ngambil lagi karena Bapak sudah terdaftar menjadi mitra, Bapak ngambil lagi satu paket produk 1.500.000 plus ongkos kirim 50.000, itu Bapak bukan dapat 8 box lagi, tapi menjadi 12 box. Artinya Bapak sudah masuk di potongan harga 50%. Artinya satu box ini cuma 125.000. Oke, untuk selanjutnya Pak, kita untuk mengisi perlengkapan data. Yang pertama itu nama sesuai KTP. Jadi nama kita sesuai yang ada di KTP. Yang kedua, nomor HP aktif. Terus yang ketiga itu ahli waris. Yang keempat itu email. Jadi kita harus ada email. Yang selanjutnya, yang kelima itu nomor rekening bank. Terus alamat lengkap.